Yo guys, balik lagi sama gue di channel Martina. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi analisa ya seputaran Bitcoin dan XRP ya. Jadi kemarin itu saya sudah bahas untuk analisa teknikalnya ETH dan BNB. Kalian bisa cek untuk video kemarin ya teman-teman ya. Jadi langsung aja ke inti videonya, akan bahas untuk si Bitcoin terlebih dahulu. Ini time frame 4 jamnya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat ya, untuk bottom yang terakhir itu di sekitar 45.500-an dolar di sini ya. Dan di highestnya terakhir itu di sekitaran 49.500-an dolar, di sekitar sini teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaannya, ketika dia koreksi sini ya, berapa sih target koreksinya teman-teman ya. Jadi kan pertanyaannya seperti itu. Oke, jadi kita coba pakai Fibonacci aja teman-teman ya. Tarik dari swing low ke swing high-nya ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi memang kita bisa lihat di sini ya. Ini ada beberapa target ya untuk koreksinya si Bitcoin teman-teman. Jadi saya ini biar lebih jelas tulisannya di sini ya. Oke. Oke guys ya. Jadi memang sekarang ini dia sempat ya retest di retracement 0,382 ini atau sekitaran 48.000 ya. Sebelumnya dia sempat pullback, kemudian up lagi teman-teman ya. Sekarang ini lanjut koreksi kembali. Jadi itu adalah potensial target penurunan Bitcoin terdekat di retracement 0,382 atau sekitaran 48.000 dolar. Ya, jadi memang hopefully ketika dia kepentok di area sini ya, setelah going up dia kepentok dan mampu sideways setidaknya di sekitar sini. Ya, di antara retracement 0,3 ini 48.000 atau di retracement 0,5 sekitaran 47.500 dolar ya. Jadi memang hopefully dia ketika going up breakout, kemudian dia kepentok retest dulu teman-teman ya. Dia sideways dulu di kisaran ini. Nah ya, di sekitar ini ya teman-teman, sideways dulu sebelum melanjutkan penguatannya untuk ngejar ke beberapa target resisten berikutnya dari pergerakan si Bitcoin ya, ataupun terdalamnya itu di retracement 0,6 atau sekitaran 47.000 dolar teman. Jadi itu adalah 3 target koreksi Bitcoin terdekat ya teman-teman untuk jangka dekatnya, sebelum dia bisa konfirmasi untuk melanjutkan penguatan. Nah setidaknya yang kita harus lihat, dia membentuk yang namanya ini low ya, kemudian higher low ya, ini high higher high. Jadi sekarang PR-nya si Bitcoin, dia harus confirm dulu nih ya. Ketika dia koreksi sekarang mampu sideways, konfirmasi untuk membentuk yang namanya higher low, kemudian going up lagi untuk membentuk yang namanya higher high ya. Ini high 1 di sini, high 2, high ketiga. Nah itu yang harus kita lihat ya. Dan potensial di high ketiga itu di kisaran 51.500 sampai 52.000 dolar sebelum dia retest kembali untuk membentuk yang namanya lower high kembali ya, mungkin ke sekitaran 49.000 dolar ya teman-teman. Jadi itu potensialnya untuk yang nanya ini. Jadi Bitcoin untuk jangka pendeknya kira-kira analisisnya dia koreksi ke kisaran berapa syaratnya ya teman-teman, ataupun targetnya maksudnya, kemudian going up ke kisaran berapa sebelum dia koreksi kembali teman-teman ya. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk jangka pendek ini untuk analisa si Bitcoinnya ya. Jadi memang sebelumnya dia memang sudah membentuk double bottom. Sekali lagi ya, saya reminder ke kalian semua, dia udah membentuk yang namanya double bottom dan mampu breakout ya teman-teman dari neckline-nya dia ini di sekitar 48.000 dolar. Dan sekarang PR ketika dia retest harus kuat dulu nih teman-teman, bermain di sekitaran 48 sampai terdalamnya tadi di retest 0,6 atau sekitaran 47.000 dolar teman-teman ya, untuk melanjutkan penguatan ataupun mengkonfirmasi yang ada namanya higher low ini ya. Dan high higher high, low higher low, kemudian going up lagi membentuk yang namanya higher high, kemudian drop lagi membentuk yang namanya higher low ya. Jadi itu transisi dari dia downtrend untuk menjadi uptrend kembali untuk si Bitcoinnya ya. Tentunya untuk strong resistance masih sama di kisaran 53.000 dolar. Itu adalah strong resistance yang harus mampu di break oleh si Bitcoin. Kalau misalkan kita mau si Bitcoin itu balik ke kisaran target yang tadi sudah kemarin saya infokan, itu di kisaran 58 sampai 60.000 dolar. Jadi memang syaratnya di area 53.000 dolar itu harus mampu di break dan mampu dipertahankan lah areanya sekitar itu teman-teman ya. Jadi ini sekilas target-target untuk si Bitcoin ya teman-teman, by the way. Oke, next kita bahas untuk XRP daily-nya. Nah sekarang kan XRP udah rally nih teman-teman ya, going up lagi setelah dia hit ke trendline support. Ini time frame daily by the way teman-teman ya. Kita bisa lihat ya, dia hit area trendline support ini ya, kemudian dia going up ya teman-teman. Dia hit lagi di sini membentuk seperti double bottom lalu going up ya teman-teman, di nyentuh di trendline support ini, kemudian dia nyentuh lagi di trendline ini lalu going up teman-teman ya. Jadi memang sekarang pertanyaannya ya, dia going up ini seberapa kenceng sih gitu kan teman-teman ya, targetnya.
Oke, kita tarik dari swing high terakhir ke swing low-nya dia teman-teman ya. Nah, di sini ya, memang dia sekarang ini lagi ngetes di retracement 0,3 ini. Ya, teman-teman, atau di sekitar 14.200-an lah, teman-teman ya. Jadi itu sekarang resisten yang harus ditesting oleh si XRP. Next lagi di retracement 0,5 ya, teman, atau di sekitaran 15.100. Next lagi di retracement 0,6 atau sekitaran 16.091 rupiah, sekitar itu. Jadi ini adalah target 1, ini target kedua, dan ini menjadi target ketiga untuk si XRP ya. Jadi itu beberapa target ataupun yang kita bisa bilang golden ratio-nya lah untuk menjadi target untuk si XRP ya. Untuk highest-nya di mana, yaitu adalah trendline yang terbentuk untuk trendline resisten ini, karena ini ke reject 1, ke reject 2, dan mungkin sekali ketika dia memang mampu going up ya teman-teman, mungkin adanya rejection di sini. Itu di sekitar 18 ribuan, sekitar itu 18.000, 18.300, sekitar itu teman-teman ya. Jadi ini adalah area yang istilahnya strong resistance lah. Kita bisa lihat ya, ini dari 5 September ke reject, 10 November ke reject, dan mungkin nanti ini ya, mungkin di Januari lah, mungkin saja bisa aja ke reject ya. Cuman memang kalau memang dia udah siap untuk breakout, mungkin dia break sedikit, kemudian dia retest untuk melanjutkan penguatannya ke next targetnya, atau ngejar ke ATH yang terbentuk ya di tahun 2021 ini di sekitar 28.000 sekian teman-teman untuk si XRP ya. Tentunya juga persidangannya sekarang kan belum kelar gitu kan teman-teman, masih nunggu persidangan juga ya. Jadi itu sekilas untuk XRP. Kemudian untuk kita lihat untuk hourly-nya teman-teman. Sorry sebentar, kita lihat untuk hourly-nya bagaimana ya. Nah, ini ke close. Oke guys, jadi untuk hourly-nya ya, memang dia sudah masuk area oversold nih, time frame 4 jam ya. Jadi memang untuk jangka pendeknya dia ini kan sedang ngetes nih di resisten ini. Untuk jangka pendeknya target penurunan atau koreksi si XRP terdekat itu di, nah ini di EMA 21 dan 34 ya, atau di sekitaran 13.000 ya teman-teman, di kisaran 13.000 nih di retracement 0,2 ini. Oke. Nah, itu yang harus diperhatikan nih di kisaran area sini teman-teman, untuk menjadi area retest si XRP ya. Jadi semoga dia ketika retest nih going down, retest kuat untuk melanjutkan penguatannya. Jadi memang di area-area sekitar ini ya. Jadi kisaran 13.000 ya teman-teman, sampai di sekitar 13.400 ya. Ketika dia retest di sini, semoga hopefully kuat untuk melanjutkan penguatannya kembali ya. Jadi memang itu adanya konfirmasi low, higher low, higher low ya teman-teman. Ini high, higher high, higher high ya. Jadi memang untuk potensialnya si XRP melanjutkan uptrendnya kembali gitu ya teman-teman. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk si XRP jangka pendek, dan beberapa targetnya tadi supportnya udah saya sampaikan. Jadi semoga untuk melanjutkan uptrendnya si XRP gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian mungkin yang belum open posisi atau pingin mentransaksikan XRP, bisa nunggu ketika dia retest ya teman-teman, untuk bisa kalian analisa kembali, baru nanti keputusan kalian apakah kalian mau entry atau nunggu lagi atau lain sebagainya ya. Tentunya dengan pertimbangan ataupun manajemen resiko uang kalian masing-masing teman-teman. Jadi memang potensialnya untuk jangka pendeknya kemungkinan itu adalah nih area ini teman-teman ya. Area ini yang menjadi area target penurunan untuk si XRP ketika dia memang retest ya. Jadi area itu harus dipertahankan untuk dia bisa going up lagi ke next resistance yang tadi sudah saya sampaikan, 15.100, 16 ribuan, bahkan 18 ribuan ya teman-teman. Jadi itu untuk beberapa hal yang bisa saya informasikan untuk si XRP. Jadi banyak yang nanyain, ini XRP gimana nih, udah up, apakah dia lanjut pump terus atau bagaimana ya. Jadi kita bisa lihat aja nih teman-teman ya. Ini ya, simpelnya seperti inilah ya. Kita lihat sebentar, kita hapus dulu biar lebih clear. Nah ya teman-teman ya. Ya di sini kita bisa lihat ya, ketika dia going up nih teman-teman ya. Dia going up ya, kemudian dia retest lagi nih. Oke. Kemudian dia going up, dia retest lagi ya. Kemudian dia ini sekarang going up. Nah, dia akan retest dulu untuk melanjutkan penguatannya ya. Jadi itulah yang menurut saya lebih enak dilihat ya. Dia going up, retest, going up, retest, going up, retest. Jadi kita bisa lihat kalau memang setiap kali dia retest, areanya itu dijaga. Jadi istilahnya ada kang seroknya lah teman-teman. Ketika dia retest ada kang seroknya untuk ngefollow si XRP bisa terbang lebih tinggi lagi ya. Jadi itu pertanda bagus sekali untuk si XRP, dan kita bisa lihat dari pergerakan volumenya juga cenderung masih positif ya untuk si XRP ya teman-teman. Jadi saya tetap aja masih ada barang di XRP ya, by the way, yang nanyain apakah saya udah jual semua atau lain sebagainya ya. Saya masih ada muatan di XRP by the way. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya informasikan ya. Tetap aja kalian harus dior lagi, tentukan untuk area entry ya dan exit kalian teman-teman ya, dengan beberapa analisa ataupun informasi yang tadi sudah saya sampaikan ya. Di highestnya
ya, dan beberapa target resistannya dan juga support terdekatnya untuk si XRP. Dan yang nanyain untuk support trendline ini teman-teman ya, itu di sekitar 11.500-an, sekitar itu teman-teman ya. Jadi itu aja sekilas yang bisa saya sampaikan untuk XRP dan Bitcoin. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang mungkin masih bingung untuk XRP dan Bitcoin. Sedikit informasi dari saya, semoga bisa terbantu. Dan sampai jumpa untuk next video Sam Profit.